sendiri kadang sering ngajarkan ilmu hakikat. Hal lagi illa usbun udmiyat wa fi sabilillahi ma lafidu. Kowe ora trimo fisik, bentuk fisik dari jemari sing ditebir berdarah. Tapi nak kowe wis fi sabilillah ayo wis balik ning habis katem. Sehingga kenapa para sahabat itu ketika dicincang, ketika putus tangannya, putus kakinya, sahabat yang usul ke ilmu hakikat itu malah senang. Karena jasad kita ini kan ila sabilillah menuju jalan Tuhan. Sekali dia sudah terluka fisabilillah itu sudah menemukan formatnya. Cara teori Sino sudah menemukan formasinya. Paham gitu? Orang kok malah ngeluh itu berarti goblok benar kalau paham tak? Paham gitu apa? Jadi makanya Nabi ngendikan ya itu sudah ketemu formatnya. Ketika rohnya para syuhada nanti kembali ke Tuhan ya ketemu formatnya lagi. Itu disebut wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amma. Dia tidak mati sesuai formasi awal, yaitu roh kembali ke Tuhan dan jasad ikut mengawal. Nah itu Nabi kadang ya pakai ilmu hakikat begitu. Malah kalau bolak-balik matur, kalau nunggis mulai umur 20 tahun nopo pinten. Kalau ngasih ini gak ada penyakit dan ekstrim penyakit saya. Sampai saat ini kalau nak ngobat tidak lebih 50% karena saya tetap berpikir. Misalnya cara syariat kan berubah, tapi cara hakikat apa betul keberadaan saya di alam ini penting sehingga aku kepengen urip tak bila-bila ini ngantek atusan juta. Jangan-jangan penting mati ikuti bang urip. Lah nak ngono apa tak bila-bila ini ngantek atusan juta. Jadi misalnya kita berobat ya mau ya dari nabi kan berobat ya berobat. Pokoknya kita Islam masih mau kerja berutuk kadang kira paham. Sekali kamu mengamati dengan sisi hakikat, coba sekarang sampean pikir, coba sekarang nggak pakai logika hakikat, pakai logika syariat saja. Saya ini misalnya asetnya 10 juta, misalnya, saya punya aset 10 juta. Tapi misalnya aku rugi nawar atau dipengaruhi di masa depan sama ada, kalau pulau kan soalnya secara teori di masa, misalnya pulau rugi, artinya kiri di duit 10 juta aset. Tujuan saya sembuh kan supaya aku iso sembuh sehat, engkau iso kerja untuk anak. Tapi karena saya sakit nanti operasi tidak 10 juta. Operasi tidak 10 juta. Wong aku repair mesti iso marisi anak. Apa meneh nek 10 juta tak ada berobat malah jelas ra iso marisi. Lah nek ngono penting matiku ya dibanding 10 juta. Karwan iso diwaris langsung. Sementara nek aku mari dibiayai 10 juta rong mesti mari 10 juta mesti anu. Artinya tidak ada jaminan kalau berobat itu secara visi ke depan lebih baik. Soalnya malah ngentekno donya nggak jelas akibat positifnya. Misalnya tetap lumpuh duit. Teori loh, Bapak. Artinya apa? Teori hakikat tetap lebih benar bahwa hidup itu tidak ada artinya. Semua itu tidak ada artinya. Berobat apa enggak berobat semuanya tidak ada arti. Teori loh gini. Sehingga kalau kita tengah-tengah aja tengah-tengah kasus kula misalnya loro gitu berubah. Gusti separuh kula nglakoni syariat tapi sebagai kula ulama kekeh iki separuh kula lakoni napa? Jadi kula tetep mboten ngarah obat 100%. Tapi orang arah berubah wong kula tiyang napa? Syariat. Tapi memang faktanya itu begitu. Cara kanjeng Nabi kadang kanjeng Nabi berubah. Kadang kanjeng Nabi wis niki tercincang gede guyon. Wah lagi illa usbu'un utmiyat ora putri sing gak melok-melok. Nah bukti bahwa jasadnya begitu tidak penting. Kayak Sayyid Hamzah. Kalau Sayyid Hamzah nggak wahyu bentuknya raka-raka. Kalau teori Siti Jenar itu benar, teori Jalaluddin Rumi benar teorinya. Orang-orang sholatnya, maksudnya sunnah manut sholatnya. Benar cara analisis roh. Ketika Sayyid Hamzah dinyatakan mati oleh manusia, oleh hukum manusia dinyatakan mati karena dia sudah tidak bergerak. Dalam teori hakikat kan rohnya Sayyid Hamzah sudah ikhwatil tuyurin khudrin. Rohnya sudah diambil Tuhan, tidak mati. Paham ya? Ketika rohnya Sayyid Hamzah sudah diambil, jasad ini sudah tidak punya rasa. Sekarang secara syariat kasat mata kita tahu, wong jasad nak diinfus, di sayat-sayat dioperasi orang kroso. Apa meneh saiki ruhe wis bisa. Lah ya jasad itu cek gampangnya dioperasi dibius saja terus tidak kerasa. Apalagi rohnya sudah diambil. Nah saiki bayangkan ketika Sayyid Hamzah itu sudah di atas. Ini kalau dulu wahsir wong bento. Lho wong kok baca igabus. Ketika jasad benar-benar tidak penting, kemudian jasadnya Sayyid Hamzah kan dicincang oleh wahsi.
Ketika rohnya sudah diambil kan Hamzah tidak merasakan kan. Berarti saya Hamzah guyu-guyu wah si pintu nih gabus dicincang. Paham ya? Loh ini tenang. Artinya ketika pandangan manusia iba kepada Sayyid Hamzah karena dicincang, dimutilasi oleh Wahsy tidak ngalami Pak Sinten, Sayyid Hamzah tidak ngalami apa-apa karena rohnya sudah bersama Tuhan. Dan iso wae Sayyid Hamzah malah guyu-guyu Wahsy. Ya goblok gabus kok dicincang. Nah, nak ngono rak mirip, makanya dalam hal ini itu dalam teori roh itu sebetulnya Siti Jenar tidak sesat dalam teori roh. Tapi jangan katakan itu penemuannya Siti Jenar. Siti Jenar itu terlambat. Sebelum itu ada Husain Al-Khallas, sebelum itu ada Jalaluddin Rumi, sebelum itu juga ada sahabat, ada nabi. Cuma cara aplikasinya Siti Jenar melenceng. Jadi jangan katakan enggak usah kampus-kampus. Itu pendapat Siti Jenar itu malah goblok meneh. Siti Jenar itu sanut, paham nggih maksud apa? Wis anut. Nah, teori yang sama terjadi pada Yesus Kristus. Ketika Yesus misalnya secara lahir dicincang, dimutilasi, diapakan oleh orang Yahudi, sebetulnya rohnya dia sudah bersama Tuhan, kembali ke Tuhan Bapa, nah cara Kristen. Nah cara Islam ya balik ini pengiran. Andaikan itu iya, itu ya tidak ada masalah, karena hakikatnya dia tidak dicincang, tidak dibunuh. Andaikan iya, tentu menurut Islam yang dibunuh Yudas itu siapa itu yang masuk dialah. Tapi sama sebetulnya teorinya sama. Kalau dia tidak ada masalah. Oke, kalau misalnya Nabi Isa karena ada kontroversi menyangkut dia atau Yudas. Sekarang yang Zakaria dan ya Zakaria ya itu dicincang betul oleh orang Yahudi, matinya dimutilasi. Tapi dia tidak apa-apa. Karena ketika beliau dicincang, rohnya sudah diambil. Ini rumah tenan kan, sebenarnya rotok kendel mati paham kan ya. Jadi maksudnya ini kalau ajari, nah mati itu gak problem kan. Ini kalau urip mati loh. Nah ini bersamaan paham ya. Kaitan la ilaha illallah ini nanti semuanya sama kaitan sama apa? La ilaha illallah. Ini nanti ujungnya sama dengan la ilaha illallah. Begitu juga seterusnya. Misalnya Yahya kalian sinten? Zakaria. Ketika Tuhan ditanya, jadi tenggene alam-alam itu pengiran ditakok, ya Allah, Yahya dan Zakaria itu kan hamba pilihan engkau. Ketika dicincang kok jenengan biarkan. Endi Yahya Zakaria dicincang? Aku itu ora goblok dari pengiran. Sedurunge dekne dicincang jasate ruhe sak jupuk. Dadi dekne ora krasa blas. Begitu juga yang tafsir-tafsir sama lihat wa Maryama. Sayyidah Maryam yang istrinya Fir'aun, itu kan dia iman sama Nabi Musa. Asiyah imro'ati napa? Fir'aun. Asiyah imro'ati Fir'aun ya, itu kan dihukum oleh Fir'aun ketika mau ditumpahi napa? Batu besar. Iku Allah ketika di pengiran, ya malaikat maut cepat ambil rohnya sebelum dihunjami batu besar. Terus rohnya diambil. Sebab itu dalam hukum Tuhan itu tidak merasa bahwa Tuhan membiarkan Asia, membiarkan Hamzah, membiarkan Yahya, membiarkan Zakaria. Dalam hukum Tuhan semua orang ini roh-roh terhormat. Akhirnya nak anggo teori iki sing nyincang malah goblok wong gabus goblok dicincang ora dadi. Nah anggo teori iki malah berbalik, sing goblok sing nyincang. Terus kok sesuai sampean kiaskan saja. Wong dibius wae disayat-sayat gak kroso. Kaya apa nak ruhe bener-bener wis tercabut terpisah. Rasane ning ndi? Iki disebut wala taqulu limpayu ketalu fi sabilillah napa? Nah kemudian roh ini kemana? Nah, roh itu sudah menyatu dengan kalimat tauhid. Mesti roh itu bersaksi la ilaha illallah. Itu sing disebut ning alam roh ketika Allah tanya alastu bi rabbikum, mesti qalu bala. Mesti mereka jawabnya apa? Bala. Karena alam roh tentu lebih mudah bersaksi akan keberhadiran dan keeksistensi Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Paham ya ini zaman penting. Nah, ketika kalimat tauhid sudah menyatu kayak begini, itu mesti kalimat tauhid sing mesti langsung untuk swarga. Itu dimaksud Nabi mustaiqinan biha qalbu mukhlishon biha qalbu. Hati itu qalbu kan nggak bisa kamu artikan jantung atau liver kayak teori modern sekarang. Misalnya qalbun itu apa? Jadi kiai qalbun itu jantung. Nah, ngono beda mek liver. Lah liver apa kabidun? Iku akal-akalan aja padha ora paham. Bahasa
hunaka qalbun fikrun aklun itu sesuatu yang misteri. Nah, roh ini kemudian dengan kalimat tauhid tidak menyatu, disebut mukhlison biha qalbu. Ada tingkat kemurnian hubungan roh dengan kalimat tauhid. Nah kalau begitu pasti dapat orang jannah. Karena tidak mungkin kalimat tauhid kok di neraka. Nah, ini mau masalah-masalah hakikat. Wong sing gak tahu petualangan hakikat, mau yang sering bingung bakas duit, bayar kredit, utang jatuh tempo. Orang tak kalau mikir, utang kamu sudah mikir dulu.